could have done that. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2006 dengan judul I Always Know What You Did Last Summer. Film ini berkisah tentang sekelompok remaja yang diteror oleh seorang psikopat, yang konon menurut legenda psikopat ini hanya akan datang pada tanggal 4 Juli, yang bertepatan juga dengan acara festival di kota mereka. Jadi bagaimanakah kisah selengkapnya dari para remaja tersebut? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah festival perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat di sebuah kota kecil bernama Broken Ridge, Colorado. Acara tersebut diadakan setahun sekali tepatnya pada tanggal 4 Juli, di mana semua masyarakat turun menikmati malam tersebut. Terlihat juga beberapa orang remaja yang menikmati semaraknya acara festival. Kita berkenalan dulu dengan mereka berenam, yang mana mereka adalah Colby, Amber, Zoe, Kim, Kelly, dan juga Bob. Saat di atas mainan gantung, Colby bercerita bahwa ada sebuah legenda mengatakan tepat pada tanggal 4 Juli akan muncul seorang psikopat yang akan mengincar para remaja. Dan legenda tersebut dipercaya sampai sekarang. Setelah itu mereka lanjut ke permainan boneka yang lain, yang kebetulan pegawainya adalah teman sekolah mereka yang bernama Lance. Lance pun sempat berbincang dengan Amber tentang rencana perkuliahan Amber ke California, yang membuat Colby, pacar si Amber, cemburu dan kemudian melabrak si Lance. Setelah itu seorang teman mereka yang bernama PJ Davis ikut bergabung, yang mana ia adalah seorang anak dari seorang sheriff yang bernama Sheriff Davis. PJ pun langsung mendekati pacarnya yang bernama Zoe dan meminta Amber untuk mengambil foto mereka. Namun tiba-tiba dari belakang sosok bayangan hitam mengagetkan Amber dan yang lain. Sosok tersebut kemudian menyerang secara membabi buta. Colby pun sempat terkena sabetan gancu orang tersebut, yang mana Colby menyebutnya sebagai sang fisherman. Mereka pun berlari secara histeris dan menyelamatkan diri, sementara si fisherman terus mengejar mereka. Si fisherman kemudian mengejar PJ Davis hingga ke atas gedung. Ia juga sempat memberikan perlawanan dan berhasil kabur. Dan di saat yang sama, ayah PJ yang bernama Sheriff Davis yang kebetulan sedang bertugas bersama rekannya ikut mengejar si fisherman. Namun sayang mereka kehilangan jejak. Amber, Zoe, dan juga Colby menghentikan pelarian mereka di sebuah tempat yang cukup aman. Dan kemudian tiba-tiba si fisherman terlihat kembali. Namun ternyata sosok fisherman tersebut adalah si Roger, dan itu semua adalah ide dari Colby yang sengaja membuat prank fisherman untuk menghebohkan suasana festival. Setelah itu mereka berempat menanyakan teman-teman mereka yang lain. Mereka lalu kembali dan melihat kerumunan banyak orang. Setelah mereka melihat lebih dekat, ternyata telah terjadi kecelakaan yang mana salah satu teman mereka yang bernama PJ tewas di sana dan tubuhnya tertembus knalpot alat berat. Colby dan Roger terlihat sangat terkejut dan tak percaya prank mereka berakibat sefatal itu. Mereka berempat kemudian mencari tempat berunding. Mereka merasa bersalah atas apa yang telah menimpa PJ. Karena gara-gara prank mereka, PJ ketakutan hingga melompat dari atap gedung. Amber dan Zoe lalu mengusulkan agar mereka melaporkan diri ke kantor polisi dan mengakui kesalahan. Namun Colby tak setuju karena Sheriff Davis pasti akan memenjarakan mereka. Sementara Colby, Amber, dan Roger akan melanjutkan perkuliahan mereka ke California. Mereka pun mulai berunding dan memikirkan hal tersebut matang-matang, hingga dibuatlah kesepakatan bahwa mereka berempat bersumpah untuk menyimpan rapat-rapat rahasia tersebut dan membuat seolah-olah legenda tentang manusia gancu alias fisherman benar-benar ada. Dan membuat masyarakat percaya kalau fisherman adalah penyebab semua kekacauan tersebut. Colby pun kembali menyayat lengannya agar terkesan penyerangan si fisherman benar-benar terjadi padanya. Colby juga melempar gancu ke dalam danau dan Roger membakar semua kostum fisherman. Mereka pun mengucapkan sumpah berjanji akan menyimpan rahasia tersebut sampai mati. Setahun berlalu sejak kejadian itu. Kejadian terbunuhnya PJ di Summer Festival pun telah dilupakan orang. Tepatnya pada tanggal 1 Juli, menjelang dibukanya Summer Festival, Amber pulang dari studinya di California dan berkunjung ke makam PJ Davis. Ia pun kembali teringat dengan sahabatnya tersebut. Saat di rumah, ia melihat sebuah surat yang ditinggalkan orang tuanya, yang mengatakan bahwa orang tuanya sedang berada di luar kota dan akan pulang minggu depan. Ia pun akhirnya hanya seorang diri berada di rumahnya.
Dan kemudian pada saat tengah malam, saat dia tidur, ia mendengar suara anjing menggonggong tak berhenti-henti. Amber pun ke depan dan terkejut melihat radionya menyala sendiri. Setelah itu ia juga mendapatkan SMS dari nomor yang tak ia kenal, yang isinya mengatakan bahwa si pemilik nomor mengetahui apa yang ia lakukan di musim panas setahun lalu. Dan pesan itu datang sebanyak 50 kali. Ia lalu pergi mendatangi Zoe yang saat itu sedang mempersiapkan konsernya. Zoe tak menanggapi hal tersebut dan menyuruhnya menanyakan pada Colby. Mungkin saja Colby telah mengerjainya. Dan kemudian Zoe kembali melanjutkan latihannya. Keesokan harinya, Amber dan Zoe menemui Roger di sebuah bengkel. Mereka curiga kalau Roger lah yang telah membocorkan rahasia tersebut. Namun Roger mengatakan ia tak pernah mengatakan hal tersebut pada siapapun. Ia pun menyuruh mereka mencari Colby. Namun sebelum pergi, Amber memastikan kembali dengan menyuruh Roger kembali mengucapkan sumpahnya dulu. Setelah itu mereka lalu beristirahat di sebuah tempat. Dan kemudian mereka dikagetkan dengan kemunculan Sheriff Davis, ayah dari PJ. Sheriff mengatakan kalau hari Summer Festival tinggal 2 hari lagi. Dan ia mengatakan festival tahun ini begitu berat baginya tanpa PJ. Dan melihat Zoe dan Amber kembali, mengingatkannya pada PJ putranya. Zoe dan Amber hanya bisa menjadi pendengar dan berusaha menenangkan Sheriff. Sheriff pun lalu berpamitan dan meninggalkan mereka berdua. Setelah itu Colby yang bekerja sebagai pelatih renang didatangi oleh Zoe. Zoe lalu menceritakan tentang pesan yang didapat Amber tengah malam. Ia pun menginterogasi Colby dan Colby pun malah marah-marah karena ia merasa tersinggung dikatakan melanggar sumpah. Ia pun mengatakan bahwa ia telah putus dengan Amber. Namun itu bukan berarti setelah itu ia akan membocorkan rahasia tersebut. Ia masih tetap memegang janji yang telah ia ucapkan dulu. Ia lalu meninggalkan Zoe dan kembali ke kolam. Namun saat ia melihat ke bawah, ia melihat tulisan di lantai yang berkata, "Aku tahu apa yang kamu lakukan." Di tempat lain sore itu, Amber bersepeda menaiki bukit. Ia pun kemudian menemukan spot terbaik dan berhenti sejenak untuk menjepret pemandangan. Namun setelah ia memotret, ia mendapati ban sepedanya sudah robek. Namun robekannya tersebut seperti disayat benda tajam. Ia melihat ke sana kemari tapi di sana tidak ada siapapun selain dia. Ia lalu membawa sepedanya ke sebuah penyewaan ski lift. Di dalam sana ia sempat dikagetkan dengan seorang pekerja yang membawa gancu, mirip seperti sang fisherman. Setelah Amber menceritakan keadaan sepedanya, si pekerja lalu menyalakan gondola ski lift untuk membawa Amber kembali ke bawah bukit. Namun saat dalam perjalanan, ketika ski lift Amber masih berada di atas, seseorang tiba-tiba memecahkan kaca gondolanya. Amber pun ketakutan hingga kameranya terjatuh dan sempat menangkap gambar gancu si pelaku. Malam itu juga Amber menemui Colby dan juga Zoe. Amber lalu menunjukkan foto yang ditangkap kameranya saat si pelaku berusaha menyerangnya di gondola ski lift. Colby pun tak mempercayai Amber karena menurutnya tak mungkin seseorang bisa memanjat gondola ski lift yang berjarak puluhan meter dari dataran. Amber pun merasa kesal pada Colby karena ia masih saja meragukannya. Padahal Colby sendiri juga telah mendapatkan pesan yang sama saat ia di kolam. Amber kemudian berasumsi bahwa seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan PJ mengetahui kejadian tersebut dan ia ingin menghukum mereka berempat. Di tempat lain terlihat si Roger sangat-sangat stres di tempat kerjanya. Ia begitu depresi mengingat kembali kejadian prank yang ia lakukan setahun lalu, hingga sampai menewaskan sahabatnya. Ia mulai stres dan berusaha menghabisi dirinya sendiri. Namun saat ia mau menyayat nadi tangannya dengan gancu, ia mendengar sesuatu di luar ruangannya. Ia kemudian memeriksa dan mencari sumber suara yang seperti suara langkah seseorang. Ia sempat kaget melihat seseorang di belakang plastik. Namun itu hanyalah sebuah jas hujan. Saat ia mulai tenang, tiba-tiba muncul sosok fisherman di belakangnya. Si fisherman mengejarnya dan mencoba membunuhnya. Roger pun sempat memberikan perlawanan. Namun yang namanya psikopat powernya jelas berbeda. Dengan mudah ia melumpuhkan Roger dan menebasnya. Hingga Roger pun tewas seketika. Di saat yang sama, Amber, Colby dan juga Zoe yang tak menemukan petunjuk tentang si peneror mendatangi tempat Roger bekerja. Mereka curiga kalau Roger lah yang membeberkan rahasia tersebut ke orang lain. Setelah tiba di sana, mereka pun kaget mendapati mayat Roger sudah tergeletak di lantai. Dan di saat yang sama, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Mereka lalu bersembunyi di ruangan Roger.
Dan di sanalah mereka menemukan sebuah surat yang sepertinya ditulis oleh Roger sendiri. Surat tersebut mengatakan bahwa Roger tak bisa memendam rahasia tersebut dan ia mengatakan selamat tinggal pada teman-temannya. Selain itu, Colby juga menemukan kembali gancu yang dibuang Roger ke danau. Mereka bertiga pun berasumsi bahwa Roger bunuh diri lantaran tak bisa memendam rasa bersalahnya tersebut. Tak lama kemudian mereka kembali dikagetkan dengan kemunculan rekan Davis yang bernama Deputi Hafner. Amber pun mencoba menjelaskan bahwa Roger telah bunuh diri dan menunjukkan surat yang dibuat oleh Roger. Jasad Roger lalu dibawa oleh ambulan dan mereka bertiga mulai diinterogasi oleh Hafner. Hafner pun berusaha menanyakan rahasia yang disebutkan Roger dalam suratnya. Namun mereka bertiga tak ada yang berani mengatakan rahasia tersebut dan mengatakan bahwa mereka tak mengetahui apapun yang dialami Roger selama ini. Kedatangan mereka ke sana hanya sekedar mampir karena sudah lama tak bertemu dengan Roger. Setelah mendengar penjelasan Amber dan kawan-kawannya, mereka kemudian dibiarkan pergi karena tidak ada bukti yang memberatkan mereka. Hafner pun berpesan agar menghubunginya kembali jika mereka tahu rahasia yang disembunyikan Roger. Malam itu mereka lalu berencana menemani Amber di rumahnya karena orang tua Amber sedang keluar kota. Dan setelah masuk ke dalam rumah, mereka mendapati banyak sekali robekan foto-foto berserakan di lantai. Amber pun kemudian ke kamar dan diikuti teman-temannya. Dan mereka melihat kata Soon yang berarti segera di dinding kamarnya. Dan setiap huruf dari kata Soon tersebut tertempel foto-foto mereka. Mereka sekarang menyadari bahwa kematian Roger bukan karena bunuh diri, tapi ia telah dibunuh oleh seseorang yang ingin menuntut keadilan atas kematian PJ. Satu-satunya orang yang dekat dengan PJ adalah seorang anak muda yang bernama Lance, yang mana ia adalah salah satu orang yang juga menyukai Amber ketika di sekolah. Dan ia juga adalah sepupu dari PJ. Mereka lalu menemui Lance dan mencoba menanyakan perihal kematian Roger. Lance pun segera menangkap maksud kedatangan mereka dan mengatakan bahwa mereka salah jika mereka curiga kepadanya. Mereka harusnya lebih curiga pada Sheriff Davis, karena Sheriff Davis juga sempat menanyakan rahasia yang disembunyikan oleh Roger. Saat hari menjelang malam, mereka pergi ke sebuah bar dan mereka mulai berasumsi bahwa Sheriff Davis adalah orang yang patut dicurigai. Beberapa saat kemudian mereka melihat Sheriff Davis memasuki bar dengan tatapan tajam ke arah mereka. Dan tak lama kemudian terlihat Sheriff Davis keluar menuju mobilnya. Ia kemudian menemukan sebuah pesan yang mengatakan bahwa si pengirim pesan mengetahui apa yang telah Sheriff Davis lakukan. Dan di kejauhan terlihat Colby sedang memantaunya, karena Colby lah yang menulis pesan tersebut untuk Davis. Ia mencoba mencari tahu bagaimana reaksi Davis jika ia mendapatkan pesan semacam itu. Di tempat lain, Zoe yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Ia bermimpi didatangi sang fisherman yang mencoba membunuhnya. Namun setelah ia tenang kembali dan melihat sekeliling, ia mendapati sofanya penuh cabikan senjata tajam. Di tempat Amber malam itu, Lance menemuinya. Lance mengatakan bahwa ia mengetahui rahasia yang disembunyikan Amber dan kawan-kawannya. Karena setahun lalu sebelum PJ tewas, PJ sempat bercerita bahwa ia dan teman-temannya akan membuat prank di festival tersebut. Selain itu, kedatangan Lance sebenarnya untuk mencari tahu siapa yang menulis pesan di motornya. Amber pun terkejut melihat pesan tersebut dan mengatakan ia dan teman-temannya tak mungkin menulisnya. Amber pun sekarang berpikir Lance juga sedang dalam masalah yang sama dengan mereka. Malam itu Colby yang sedang berenang juga dikagetkan dengan suara langkah kaki. Ia pun sempat mengira itu adalah temannya dan kembali berenang. Namun saat ia berenang, si fisherman datang dan melukai kaki Colby. Namun untungnya Colby berhasil menyelamatkan diri. Malam itu juga mereka berempat bertemu di rumah Zoe. Mereka pun merasa bahwa keadaan semakin memburuk dan benar-benar mengancam nyawa mereka. Setelah berunding cukup lama, mereka akhirnya memutuskan untuk ke rumah Sheriff Hafner dan mengatakan semua tentang kejadian setahun yang lalu. Mereka kemudian menuju ke rumah Deputi Hafner dan mereka pun disambut oleh Hafner. Namun rupanya di rumah Hafner sedang berkumpul rekan-rekan petugas yang lain. Dan di sana juga ada Sheriff Davis. Melihat Sheriff Davis di sana, mereka pun akhirnya mengurungkan niat mereka mengungkapkan rahasia tersebut. Dan mereka pun kembali pulang. Mereka pun sadar kalau keputusan yang mereka ambil akan memperburuk keadaan. Dan satu-satunya jalan keluar adalah meninggalkan kota untuk sementara waktu. Hari berikutnya, sehari sebelum acara festival, Amber menjemput teman-temannya untuk meninggalkan kota.
Namun saat mereka menjemput Zoe, ia mengatakan tak bisa ikut karena besok malam ia harus perform di panggung festival. Tak mungkin ia membatalkan konsernya yang telah ia latih selama berbulan-bulan bersama grup bandnya. Ia mengatakan kalau ia akan menyusul setelah menyelesaikan konsernya. Namun Lance mengatakan bahwa mereka harus selalu bersama-sama saat ini, dan mereka pun sepakat akan meninggalkan kota bersama-sama setelah Zoe menyelesaikan konsernya. Lance dan Amber kemudian menunggu Zoe menyelesaikan latihannya. Di sana Amber lalu menceritakan bagaimana mereka bisa mendapatkan ide prank setahun yang lalu, yang mana itu adalah kisah nyata yang terjadi di Kepulauan Bahama 10 tahun silam, di mana di sana ada seorang pria gila yang menebar teror dan membunuh 4 remaja pada tanggal 4 Juli. Dan kejadian tersebut terus terulang di tahun-tahun berikutnya. Namun hingga sekarang psikopat yang dikenal sebagai sang Fisherman masih menjadi misteri. Singkat cerita, tanggal 4 Juli pun datang dan festival berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Mereka akhirnya datang untuk menyaksikan Zoe yang akan segera naik ke panggung. Colby yang tak sabar kemudian pergi mencari minuman. Sementara itu, Deputi Hafner dan Sheriff Davis juga ada di sana untuk memantau situasi festival. Singkat cerita, Zoe akhirnya berhasil menyelesaikan konser bandnya. Amber dan Lance pun kemudian menyusulnya ke ruang ganti untuk cepat-cepat menyuruhnya pergi dari sana. Namun tiba-tiba sang Fisherman muncul dari sudut ruangan. Mereka pun histeris dan berusaha menyelamatkan diri. Terjadilah kejar-kejaran antara mereka dan juga Fisherman, hingga menyebabkan Zoe terpisah dari teman-temannya. Zoe pun akhirnya dibantai dan dijatuhkan dari lantai atas oleh si Fisherman. Dan setelah membunuh Zoe, si Fisherman pun pergi. Mereka pun sempat melihat mayat Zoe, namun mereka kembali bersembunyi setelah mendengar seseorang datang. Dan ternyata orang yang datang itu adalah Sheriff Davis. Ia lalu memanggil bantuan untuk segera datang ke sana. Sheriff Davis kemudian mendengar suara di persembunyian mereka. Mereka pun akhirnya disuruh keluar dan menampakkan diri. Di sanalah Amber menceritakan bahwa ada seseorang yang sedang mengincar nyawa mereka. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Sheriff Davis pun ikut menjadi korban si Fisherman. Si Fisherman datang dan menghabisi Sheriff Davis di sana. Amber lalu menelpon Colby untuk memperingatkan kedatangan si Fisherman. Namun di saat yang sama, si Fisherman sudah di sana dan sekarang ia mengincar Colby. Si Fisherman pun kemudian mengejar Colby yang berusaha menyelamatkan diri. Namun si Fisherman berhasil mendapatkannya dan membantainya di sana. Amber dan Lance yang kehilangan kontak Colby pun menyusulnya ke arah dapur. Dan setelah mencari kesana kemari, mereka akhirnya menemukan mayat Colby di tempat sampah. Mereka berdua lalu meninggalkan festival, dan di perjalanan mereka dihentikan oleh Deputi Hafner. Hafner pun menginterogasi mereka yang berkeliaran dengan pakaian yang penuh darah. Hafner merasa curiga dan mereka pun disuruh naik ke dalam mobil. Namun saat mau naik ke dalam mobil, mereka terkejut melihat mayat Zoe yang ada di mobil Hafner. Amber pun sekarang mencurigai Hafner. Amber kemudian berusaha menyelamatkan diri dari Hafner. Namun tiba-tiba sosok Fisherman muncul dari belakang mobil. Hafner pun kemudian menembak si Fisherman beberapa kali. Namun tembakannya tak mampu melumpuhkan si Fisherman. Dan saat ia kehabisan peluru, si Fisherman pun datang dan membantainya di sana. Mereka berdua lalu naik ke mobil Hafner dan menabrak si Fisherman. Namun psikopat itu terlalu kuat dan ia pun bangkit kembali. Dan di saat yang bersamaan mobil patroli Hafner tidak mau start. Alhasil si Fisherman datang dan berusaha membunuh Amber. Amber tiba-tiba mendapatkan gancu milik Roger di mobil Hafner dan menggunakannya untuk melukai si Fisherman. Dan ternyata gancu tersebut berhasil melukai si Fisherman dan membuatnya berdarah. Si Fisherman pun kabur dari sana. Mengetahui si Fisherman sekarang sedang dalam keadaan sekarat, mereka pun berusaha menemukannya dan berniat menghabisinya di sana. Mereka pun mengejar si Fisherman sampai ke sebuah bengkel. Namun keadaan berbalik dan sekarang Fisherman kembali dan memburu mereka. Terjadilah perkelahian antara si Fisherman dengan mereka berdua. Amber pun sempat kembali melukai si Fisherman hingga mereka bisa keluar dari gedung tersebut. Namun setelah berada di luar, si Fisherman mendatangi mereka kembali. Kembali terjadi perkelahian antara Lance dan juga si Fisherman, hingga menyebabkan Lance mendapatkan banyak luka-luka. Namun tiba-tiba saat si Fisherman mau mendaratkan serangan terakhirnya pada Lance, Amber datang dan menancapkan gancu Roger ke kepala si Fisherman.
Dan kemudian, setelah si Fisherman sekarat, ia kemudian melemparkan tubuh si Fisherman ke mobil penggilingan, hingga tubuh si Fisherman hancur tak tersisa. Setahun berlalu sejak kejadian itu. Suatu hari, Amber sedang berkendara melintasi sebuah jalan sepi di Nevada. Sambil menelpon pacarnya, ia pun begitu menikmati perjalanannya. Namun tiba-tiba ban mobilnya bocor hingga ia harus menepikan mobilnya. Ia pun heran mendapati ban mobilnya seperti disayat benda tajam. Ia pun mulai ketakutan dan tiba-tiba si Fisherman sudah berada di belakangnya. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, sekian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, saya Asta undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu, silakan subscribe jika Anda suka dengan konten-konten seperti ini. Dan kita bertemu kembali di video menarik lainnya.